Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana membuat cover sebuah modul menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Photoshopnya, kemudian kita buka lembar kerja baru. Saya buat dalam ukuran A4, kemudian create. Nah, setelah itu kita bisa menyiapkan backgroundnya dari modul yang akan kita buat. Nah, kita bisa atur warnanya seperti ini. Kemudian kita bisa buat lagi menggunakan shape tool yang ada di sini ya. Nah, seperti ini misal. Kemudian kita bisa juga menduplikasi untuk mempermudah pekerjaan kita dengan cara mengklik shape yang akan kita duplikasi, kemudian klik tombol keyboard Ctrl J, kemudian akan terduplikasi dengan sendiri. Nah, kemudian kita atur ukurannya sesuai apa yang kita inginkan. Misal ukurannya segini ukurannya misal. Kemudian kita atur posisinya, kita rubah warnanya menjadi sedikit lebih biru muda misal. Nah, seperti ini misal. Kemudian kita atur posisinya. Nah, misal segini. Oke. Kemudian kita bisa duplikasi lagi. Ctrl J lagi di keyboard. Atur lagi posisinya. Kemudian kita coba untuk membuat seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat lagi yang ukurannya kecil. Nah, misal seperti ini. Misal kita taruh di sini. Kita posisikan lagi. Atur warna sesuai keinginan kita. Mungkin teman-teman tidak sama dengan yang saya buat, tapi bisa lebih bagus dari ini. Kemudian kita duplikasi, Ctrl J. Nah, kita atur. Nah, Ctrl J lagi. Kita atur lagi. Kita buat lagi shape. Nah, kita atur lagi misal warnanya. Posisikan lagi. Misal di sini. Kita tarik ke atas. Nah, misal seperti ini. Kemudian kita atur posisinya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan logo dengan cara klik file kemudian open.
misal logo dari kampus Untirta. Nah, misal seperti ini, kita drag langsung ke lembar kerja tadi seperti ini. Kemudian untuk menyesuaikan ukurannya, teman-teman bisa menekan Alt kemudian Shift di keyboard, kemudian drag seperti ini. Nah, kita atur posisinya sampai pas. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat shape lagi dengan ukuran yang kecil. Kita kasih warna putih. Nah, teman-teman bisa memperbesar dan memperkecil lembar kerjanya dengan cara di keyboard menekan Ctrl space untuk memperbesar dan Alt space untuk memperkecil tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan beberapa visual dari cover yang kita buat. Misal visual sebuah gambar lah gitu. Kita bisa membuat shape seperti ini, rubah dalam warna putih, atur sesuai keinginan kita agar pas. Kemudian misal saya buat seperti ini. Kemudian kita convert to smart object, double klik, dan kita buka folder yang ada gambar yang ingin kita masukkan. Misal gambarnya ini buah jeruk. Drag ke Photoshop, kemudian lepaskan, atur sesuai keinginan kita, kemudian opacity-nya diturunkan, klik pad, kemudian kita tracing seperti ini sesuai shape yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian di keyboard tekan Ctrl Shift kemudian Enter. Kemudian klik layer mask di sini. Opacity-nya dinaikkan ke 100% lagi. Tekan di keyboard Ctrl S. Kemudian close. Nah, maka akan muncul visual gambar seperti ini. Setelah itu kita bisa menambahkan gambar yang lainnya. Nah, teman-teman harap perhatikan ya dengan baik-baik, karena setelah ini bakal ada challenge berhadiah yang menarik. Oke, kita lanjutkan. Kita rubah warnanya menjadi putih. Kita atur sesuai keinginan kita. Misal gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu apply. Kemudian kita duplikat untuk membuat satu lagi, kemudian duplikat lagi. Kita perbesar seperti ini, misal. Nah, kita convert to smart object, double klik, masuk ke folder, kemudian kita drag gambar yang mau kita masukkan, atur sesuai keinginan kita, kemudian opacity-nya kita turunkan, kemudian klik pad, kemudian kita lakukan tracing pada gambar. Jika sudah, tekan Ctrl Shift kemudian Enter, kemudian layer mask. Nah, atur opacity-nya menjadi 100%. Ctrl S, close. Nah, gambar sudah muncul. Sekarang yang kedua, kita convert to smart object, double klik,
pilih gambar, drag, masukkan, opacity dikurangi, masuk ke pad, tracing seperti ini, tekan Ctrl Shift kemudian Enter, kemudian layer mask, kemudian opacity-nya dinaikkan seperti ini, kemudian Ctrl S, close. Nah, gambar sudah muncul. Kemudian yang terakhir sama, convert to smart object, double klik, kemudian misal gambarnya kimiawan, misal kita drag. Nah, kita atur sesuai keinginan kita, atur opacity-nya diturunkan, kemudian kita masuk ke pad, lakukan tracing, tekan Ctrl Shift Enter di keyboard, kemudian klik layer mask di sini. Opacity-nya dinaikkan, kemudian tekan Ctrl S, lalu close. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lebih bagus dari ini, itu lebih bagus ya. Kita atur lagi gambar yang telah kita buat tadi. Nah, misal ini ke sini, ini lebih besar sedikit, kita atur supaya lebih pas. Nah, kayak gini. Ini juga kita atur supaya lebih pas. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ini di sini kita atur dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan gradient agar warna yang di sininya tampak memudar seperti itu. Caranya klik shape yang di sini, kemudian masuk ke gradient seperti ini. Kemudian kita layer mask di sini. Nah, kita tarik dari sini misal ke sini. Nah, seperti itu. Kita tarik lagi misal. Nah, oke. Setelah itu kita bisa memberikan informasi, misal dari lembaganya. Ini sedikit kita kecilkan, nah, supaya pas. Kemudian enter. Kemudian kita buat grup untuk yang sudah kita kerjakan dengan cara mengklik salah satu layer paling bawah, kemudian klik atau tekan shift di keyboard, kemudian klik layer yang paling atas, kemudian tekan Ctrl G untuk membuat grup. Nah, ini grup untuk background. Setelah itu kita buat layer baru. Misal kita memasukkan nama lembaganya, misal jurusan pendidikan kimia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Misal seperti ini. Kita bisa rubah ukuran huruf di sini, misal menjadi 24, kemudian alignmentnya kita rubah menjadi seperti ini. Nah, misal seperti ini. Setelah itu kita bisa beri nama di sini. Klik new layer sama. Kemudian kita ketikkan nama kita sendiri atau nama yang membuat modulnya. Kita rubah ukurannya misal menjadi 30, jadi 36 misal, supaya lebih terlihat. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan informasinya, misal di sini modul misal kimia. Klik new layer lagi. Berbasis sains teknologi masyarakat, misal ini ya, STM. Kita ubah hurufnya menjadi sedikit lebih kecil, misal seperti ini. Nah, kita posisikan supaya pas. Nah, jika sudah, kita bisa membuat informasi yang lainnya. Misal di sini materi titik 2, kemudian kita atur nah seperti ini. Kemudian kita bisa menekan Ctrl J untuk menduplikat supaya kita tidak mengatur lagi kemiringannya pas gitu. Di sini asam dan basa misalnya. Nah, seperti ini. Dari asam dan basa, Ctrl J lagi. Kita bisa memasukkan jenjangnya, misal untuk SMA atau MA kelas, kelas berapa materi asam dan basa? Yang pasti kelas 11 X1. Kita bisa merubah warna fontnya menjadi warna hitam, misal seperti ini. Kemudian kita atur line spacingnya menjadi seperti ini. Dan bisa juga mengubah jenis hurufnya gitu. Hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika kita menggunakan font, pastikan font tersebut adalah pre-lisensi, yang artinya bahwa
font tersebut bisa digunakan secara publish, lisensinya for publish gitu. Nah, jangan sampai teman-teman menggunakan font yang tidak untuk publish tapi untuk digunakan secara reguler, kecuali kita membeli lisensinya agar bisa kita gunakan untuk publish seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman mungkin bisa mengatur atau menghias cover ini dengan berbagai teknik, bisa menggunakan brush atau apa gitu. Misal saya menggunakan brush. Di sini kita kasih brush, rubah dulu ukurannya. Misal seperti ini. Nah, teman-teman bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, cover sudah selesai dibuat. Kita bisa men-save cover ini dalam bentuk file apapun yang tersedia dalam Photoshop. Bisa itu Photoshopnya, kemudian JPG dan PNG yang umum digunakan seperti itu. Misal kita kasih nama cover modul Farid, klik save. Nah, biasanya saya menggunakan quality 12 agar hasil yang didapat itu maksimal. Klik OK. Nah, kita cek. Nah, kurang lebih cover yang sudah kita buat bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa bereksperimen membuat cover yang lebih bagus dari ini. Nah, oke, itu saja yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.